Nah, itulah kita yang saya sebutkan tadi pagi. Ya, kita adalah kebiasaan kita. Itu sebabnya Bapak pasti familiar dengan kata-kata semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang indah diucapkan, pikir-pikirkanlah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu panduan saya di situ sebenarnya. Jadi saya gali, saya baca kalimat-kalimat itu, lalu saya masukkan ke jiwa saya. Oh iya, nikmat ternyata. Dari dulu saya mendalami kata-kata itu, tetapi formulanya masih berantakan. Karena apa? Belum memainkan doa. Doa itu sebenarnya bukan tentang kalimat yang kita ucapkan. Doa itu tentang perasaan yang kita getarkan. Tetapi dengan kita mengucapkan baik lisan maupun tulisan maupun ya hanya dalam hati, itu kan pasti mempengaruhi rasa. Jadi sebetulnya adalah yang terbaik itu adalah imajinasi kita yang pastinya itu mempengaruhi, sangat kuat mempengaruhi perasaan kita. Jadi perasaan kita itulah doa itu. Baik. Jadi bukan terima kasih Tuhan bla 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 bla, enggak. Perasaan waktu kita mengucapkan terima kasih, perasaan kita bagaimana? Itu kan mempengaruhi perasaan. Ucapan kita itu mempengaruhi perasaan. Jadi bukan di kata-katanya, bukan di keindahan kata-kata yang dirangkai menjadi suatu afirmasi atau doa. Makanya di RSN itu kita memperdalamnya itu sebenarnya puncaknya adalah energi. Waktu kita mulai merasa kesal, nah itu yang saya analogikan. Waktu kita mulai merasa kesal, apalagi sampai marah, apalagi sampai membenci, kita sedang merusak aliran atau saluran berkah dari alam semesta itu. Jadi di RSN itu, karena saya awali dari sana, saya benahi pola pikir saya sampai ucapan itu pun bukan pemaksaan ya Pak, harus bukan. Jadi mengalir, kata-kata itu terbenahi dengan pikiran yang sudah ya rajin kita benahi, kan namanya sadar kan, ya kita menyadari saya harus ke sana. Nah ini saya olah, kata harus ini membuat saya merasa terpaksa. Jadi konsep saya mengolahnya itu adalah kalimat, berasal dari kalimat ucapan adalah doa. Saya gali, kenapa ucapan adalah doa? Ternyata itu tentang energi. Itu yang saya ulas sebelum kita tadi sadar napas. Ucapan, setiap kata, setiap tulisan yang keluar dari jari kita, ucapan ya, kita fokus di ucapan. Setiap ucapan yang keluar dari kita, itu pastinya lewat pikiran. Gak ada asbun kan. Sekarang ini saya terlihat seperti berkata-kata itu seperti spontan, kan nggak mungkin. Karena saya sudah melatihnya, semua itu kata-kata, kalimat sudah terekam di pikiran bawah sadar saya. Seolah-olah saya nggak mikir lagi begini-begini. Nah itulah kita yang saya sebutkan tadi pagi. Ya, kita adalah kebiasaan kita. Itu sebabnya Bapak pasti familiar dengan kata-kata semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang indah diucapkan, pikir-pikirkanlah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah itu panduan saya di situ sebenarnya. Jadi saya gali, saya baca kalimat-kalimat itu, lalu saya masukkan ke jiwa saya. Oh iya, nikmat ternyata. Dari dulu saya mendalami kata-kata itu, tetapi formulanya masih berantakan. Karena apa? Belum memainkan napas yang ternyata itu adalah kehidupan. Kalau di Muslim itu jelas, di Kristen juga itu jelas. Aku hidup diciptakan oleh Roh Suci. Aku hidup karena napas. Itu jelas. Nah, jadi setelah saya olah itu energi, makanya sering saya candain di grup kalau Bapak baca. Aku kenapa ya? Kok napasku ada rasa? Nanti Bapak sampai di sana. Ada waktu yang terdekat dari kita di Jakarta ini kan ke Puncak atau Bogor.
Itu Dorpal atau pusat energi untuk kita. Gunung Salak. Bapak ada waktu di sana, mungkin nggak perlu nginap, datang ke sana sejam 2 jam, Bapak duduk. Mau di mobil buka kaca juga silahkan. Bernapas. Nanti Bapak uji, ada perbedaannya Bapak di Jakarta atau di sana. Itulah Oh, sebabnya, itulah sebabnya saya sering keluar. Setelah saya menikmati itu, wow ternyata enak banget ya duduk di lereng gunung. Lalu saya terpikir apa Pak? Pantes Musa, Daud, dan nabi-nabi bahkan Yesus sering naik ke gunung ya, gunung. naik gunung. Benar-benar benar. Ngapain? Mereka bukan camping Pak. Walah, ternyata selama ini, ya terutama saya kan basicnya Advent. Mhm. Jadi saya bilang gini, wah ternyata selama ini otak saya di dogma. Kitab suci sendiri, Alkitab itu sendiri bicara tentang hening, tentang meditasi, tentang sungguh. Kalau di kita di sini, kalau di apa namanya, di sini ya namanya bertapa, Mhm. tapa berata. Nah itu yang terkikis dengan datangnya bangsa Barat. Makanya saya nggak diam, Pak. Setelah saya nggak diam, saya speak up terus, walau berkali-kali kabur dari RSN karena ya biasalah goncangan dari sana-sini, tapi itu perjalanan. Akhirnya sejak awal 2023, setelah komunikasi, diskusi dengan istri, fix. Bahkan sejak itu saya berkali-kali saya tanya istri, ini aku bisnis lagi ya. Istri yang menguatkan.